dialog di Masjid Jamiatul Khair. Keunikan dan misteri sebagai daya tarik. Ya, jadi dari umimah, dari sebahagian. Jadi bukan juga keseluruhnya. Nah, disepakati ulama itu 2,5% untuk pendapatan. Itu namanya zakat mal atau zakat harta. Sedangkan kalau penghasilan dari sawah, di ladang, di mana mengharapkan kemurahan alam, itu lebih tinggi persentasenya. Hanya saya tidak tahu berapa persen, tapi lebih tinggi. Tapi kalau pendapatan kita pohon rapat itu sebaiknya 2,5%. 2,5% itu kotor, itu tidak boleh kita makan. Karena zakat itu dari kata membersihkan zakat. Nah, jadi kita bagikan. Berapapun didapat. Nah, ya 2,5%. Rata-rata. Maksudnya berapapun pendapatan kita tidak ya, ya jadi berfluktuasi itu kalau banyak juga keluar sedikit juga 2,5%. Nah, selebihnya itu namanya sedekah. Oh, sedekah. Nah, sunnah. Tapi zakat wajib. Dan ini yang banyak kita tidak sadari. Banyak yang punya investasi di bank itu sebenarnya harus keluar itu. Iya. Ya. Tapi bukan benda yang kita pakai, itu punya mobil apa itu kan kita pakai, jadi tidak itu. Tapi kalau kita sudah berkelebihan mobil lebih dari itu sudah wajib keluar zakatnya. Dan sebenarnya kalau potensi ini dikeluarkan baik bisa makmur negara kita. Hanya sayangnya ini tidak dikelola baik dan juga banyak yang tidak paham. Ya, itu ya. Oke. Ya, silakan. Pantas jadi itu Pak Ustaz. Kalau kita punya pendapatan ada triliunan, besar sekali itu. Besar sekali. Karena kalau 1 juta saja sudah 25.000 ya. Iya, betul. Jadi kalau 1 miliar itu sudah harus 25 juta. Iya, betul. Itulah Islam. Jadi Islam itu terbiasanya pada yang sayangnya sekarang ini kita ke ban konvensional, di mana yang kaya semakin kaya. Padahal Islam itu mengajarkan bagaimana berbagi kepada yang lain. Jadi itu makin besar pendapatan, besar juga keluar. Berat juga itu ya keluarnya. Itulah. Jadi itu sama aja beratnya, karena yang sedikit juga berat bagi dia. Iya. Sama beratnya Pak. Iya. Baik, kita lanjut ke ayat ketiga. Ada barangkali Mas Adat? Lanjut. Ayat keempat ya barangkali. Walladzina yu'minuna, jadi kembali lagi kepada orang yang beriman. Ya. Dengan apa? Ya wahyu yang diturunkan. Jadi wahyu yang diturunkan kepadamu dan sebelum kamu. Oh iya, sebelum ya. Dan kepadamu dan juga sebelum kamu. Dan sebelum kamu. Jadi jadi wahyu diturunkan orang-orang sebelum kita dan kita lagi sekarang ini maksudnya. Karena dia berkelanjutan sebenarnya. Ajaran Nabi itu intinya itu Rasul itu sama prinsipnya. Jadi berkelanjutan. Jadi kita wajib percaya kepada pendeta Rasulullah juga sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil. Yang asli. Itulah yang dijelaskan. Ada 4 kitab yang diturunkan di dalam Al-Quran ini. Betul. Mulai dari kitab Zabur, kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Taurat, Zabur, Injil. Sebelumnya ada juga, tapi hanya berupa lembaran. Ya, lembaran-lembaran. Jadi artinya masalah yang dihadapi kan belum kompleks, toh. Makin lama makin kompleks masalah. Dan Quran adalah penutup. Jadi tanpa kita membaca Taurat, tanpa kita membaca Zabur, Injil, Quran sudah ada semua. Jadi artinya sudah ada kitab diturunkan sebelum kita mendapatkan Al-Quran yang pada intinya sebenarnya ini bergandengan. Berkelanjutan. Cuma ada pendapat yang mengatakan lain juga itu Injil. Padahal Injil ini sama ada. Injil sudah menjelaskan, di sini dijelaskan lagi. Berkelanjutan. Jadi orang-orang yang beriman diturunkan wahyu kepadamu untuk apa? Baik yang apa? Yang diturunkan sebelummu dan yang akan datang, yang sekarang ini. Yang percaya pada kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dan sebelum kamu Muhammad. Dan kepada mereka apabila akhir dan yakin akan keberadaan kehidupan akhirat. Jadi prinsip ini sebenarnya ini kan mengarah ke rukun iman ya, rukun iman ya. Kita lanjut ke ayat terakhir, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka ya, dari mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi
kita semua ini adalah insya Allah orang-orang Amin, yang amin. beruntung. Muflihun ini sangat luas maknanya. Beruntung dunia wal akhirat. Beruntung kan Ya. mencakup surga, kenikmatan. Pokoknya beruntung. Jadi ini kata-kata Quran itu sebenarnya selalu tepat. Mereka orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Ahli surga. Tenang jiwanya, dunia dan akhirat. Itu Pak, orang kaya bagaimanapun kayanya, dia hanya kesenangan semu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan Allah hati jadi tenang. Jadi orang beriman Pak itu terlepas dari harta atau kekayaan, dia akan selalu tenang, bahagia. Dan inilah yang dipanggil, ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Irji'ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi ini ada relevansinya dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi ini di surah Al-Baqarah ini sudah prinsip-prinsip yang disampaikan. Jadi pada prinsip kita sudah di dalam Al-Quran sudah jelaskan bahwa kita ini semua adalah orang-orang yang beruntung. Amin. Maka keuntungan itu juga kita harus memperoleh untung, ya tentunya kita lakukan dulu iman, percaya ya. Karena tanpa dilakukan keimanan itu, kepercayaan mungkin tidak bisa kita katakan bisa mendapatkan keuntungan itu. Ulaika hudang, petunjuk. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi mereka juga dulu itu sudah punya petunjuk ya. Artinya seperti sudah ada petunjuk dari Tuhan mereka. Kita juga sudah mendapatkan. Inilah petunjuk kita yang terakhir. Tapi kan ada juga pendapat Pak Nur bahwa teman-teman kita yang sebelumnya ahli itu kitab, ahli kitab itu adalah apa ini ketemu di sini sebenarnya itu kalau ahli kitab ini. Ketemu. Kalau ahli kitab yang beriman kepada kitabnya, dia akan menerima Quran. Dia akan menerima Quran. Karena di situ dia sudah dibicarakan akan datangnya rasul pelanjut. Di Injil, di Taurat sudah ada. Bahkan di Daud itu, di Kidung Nabi Daud itu sudah jelaskan gambar-gambarannya akan datang yang berbicara bukan karena nafsunya tapi betul-betul dari Allah. Jadi sudah ada di kitab kita sebelumnya sudah digambarkan itu akan datangnya Nabi akhir zaman. Jadi orang yang ahli kitab yang meyakini kitabnya. Karena semuanya Islam kan? Islam kan berserah diri kepada Allah. Nabi Adam itu sudah berserah diri kepada Allah semua. Jadi, Nah itulah dari sahabat Rasulullah yang namanya Al-Farisi itu. Salman Al-Farisi. Siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Nah, itu kan sebelumnya dia. Jadi dia berguru kepada ahli kitab. Dan dia dapati di situ berita tentang akan datangnya Nabi. Makanya dia itu dari Parsia itu menuju. Luar biasa pengalamannya. Dia pernah dijual itu jadi budak dia. Salman Al-Farisi. Jadi budak. Ditipu dia. Jadi dia bilang, dia bawa menuju Senandung Arab. Kan digambarkan bahwa itu akan di negeri Arab itu. Berarti ada yang akan bawa ke kamu di sana itu. Dia ke situ. Itu. Rupanya dia dijual. itu orang Yahudi. Dijual kepada orang Yahudi. Dibelilah dia. Tapi akhirnya dia sampai di Madinah. Dan dia orang Persia. Dan dia akhirnya menjadi pejabat. Dia pernah salah satu gubernur di Persia. Dikasih kehormatan dia itu. Tapi dia hidupnya tuh pernah menjadi budak. Tapi dialah itu yang memiliki artinya mau diserang Madinah. Idenya itulah bikin parit handak itu yang tidak bisa diseberangi oleh kuda. Akhirnya Madinah aman itulah perang handak. Itu idenya Al-Farisi dari Persia. Orang Persia itu sebenarnya pintar-pintar sebenarnya. Di Iran ya sekarang ini. Iran. Jadi Imam Ghazali kan itu darah Persia juga jadi banyak. Mereka bisa menyaingi Yahudi itu. Cerdas gitu ya. Itu yang Allah berikan kemampuan kepada mereka. Orang Persia dan orang Yahudi memang pintar-pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin bukan pertanyaan yang saya mau berikan, ada sedikit pernyataan. Alhamdulillah kita sudah membahas ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 dan isi ayatnya itu sangat
menarik dan sangat penting bagi kita ketahui. Dan mari kita lihat juga pada ayat terakhir Al-Baqarah, yaitu ayat 285 sampai dengan 286. Saya kira ini ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat terakhir Al-Baqarah sangat bersambung. Nah, pada ayat 5 itu dia mengatakan, pada ayat 4, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Nah, kalau di sini gitu kita di Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman. Jadi pada ayat 285 itu amanar rasulu bima unsila ilahi min rabbihi wal mu'minun. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Nah, selanjutnya kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Demikian pula orang-orang yang beriman. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, jadi sangat penting ini saya harap kayaknya ini surah Al-Baqarah menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Jadi sangat bersambung. Terus ayat selanjutnya itu la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, kenapa saya yakin kenapa Allah itu berikan ayat terakhir Al-Baqarah itu dengan terjemahan Allah tidak membebani seseorang yang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Karena sudah terbukti sekarang masih banyak orang-orang yang berputus asa. Seperti dia ada tujuannya tapi dia sudah berputus asa atau menyerah. Padahal atau masalah yang belum bisa mereka selesaikan. Padahal Tuhan sudah menjelaskan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, jadi kita harus percaya dan yakin bahwa setiap ada masalah atau tugas yang kita dapatkan, insya Allah akan diselesaikan dengan sabar dan berdoa kepada Allah. Nah, selanjutnya laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuat. Nah, di sini lagi menjelaskan bahwa Allah memberikan perbuatan kebaikan pahala jika dia membuatkan kebaikan, memperbuat kebaikan. Dan Allah memberikan siksa apabila dia melakukan keburukan. Nah, mungkin sini banyak sekali rata-rata orang yang tidak yang meremehkan apa itu kebaikan dan keburukan. Masih banyak di antara orang-orang yang masih melakukan ini. Selanjutnya, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Saya harap juga ini pada ayat terakhir Al-Baqarah termasuk doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Jadi Allah memberikan petunjuk sekaligus doa untuk kita untuk dipanjatkan kepada Allah. Nah, selanjutnya Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, dan janganlah Engkau bebani kepada kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Nah, ini salah satu kalimat yang sangat dalam ya untuk kita masukkan ke dalam hati, karena banyak atau
banyak beban-beban yang kita dapatkan. Jadi itulah hendaknya kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, dan janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak ada kesanggupan pada kami yang memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Nah, ini salah satu doa yang sering kita bacakan pada saat setelah sholat. Imam-imam yang membimbing doa-doa pada ayat terakhir Al-Baqarah. Jadi kesimpulannya, salah satu surah yang sangat penting kita ketahui isi dalamnya itu surah Al-Baqarah, karena sudah mencakup dari awal sampai akhir tentang permasalahan, keburukan dan kebaikan dan keburukan. Nah, mungkin saja dari saya, Ustadz dan hadirin sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan pahaman, mungkin bisa dilanjutkan dengan Ustadz Nur Samsu memperbaiki apa yang saya sampaikan. Kurang ada lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang surah Al-Baqarah ini ada memang penting karena di dalam zikir-zikir kita itu kebanyakan dari surat Al-Baqarah. Di dalamnya ada yang terakhir itu tadi yang Adik bacakan itu kan adalah doa dalam zikir juga dalam kita dalam Quran ya. Ada ayat kursi di dalam. Ini yang dibacakan Anda tadi Pak Is itu memang itu adalah doa. Doa. Jadi kalau kita menghadapi masalah bagus dibaca. Iya. Boleh dibaca di luar salat, tapi paling utama dibaca dalam salat. Sebaik-baik bacaan adalah bacaan waktu salat. Jadi Quran paling bagus bacanya waktu salat itu. Disitulah kita memohon. Maka Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengatasi masalah atau akan terselesai masalah. Ya. Jadi boleh jadi masalah yang selesai, tapi Allah memberikan kekuatan kepada kita. Nah di situ ya. Jadi kita kan permohonan maaf. Bukan di luar. Jadi apa yang kita alami itu sesuai batas kemampuan. Jadi kalau kita sakit masih bisa itu pingsan, berarti di luar batas kemampuan, makanya kita pingsan. Nah, itu. Jadi itulah sesuai batas kemampuan itu. Nah ini yang menarik Nanda tadi. Berapa jumlah surah seluruh Al-Baqarah? 200. Dibagi dua berapa itu? Nah kita lihat di ayat 143. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna ummatan wasatan. Kau umat pertengahan, ditempatkan di tengah Al-Quran. Oh. Iya. Ini bisa ayat 143 itu begitu paripurnanya di Quran. Dibuka dengan statement prinsip, diakhiri dengan permohonan kehambaan kepada Allah bahwa kita ini kan ada keterbatasan kita mau. Di tengah-tengahnya umat Islam adalah umat pertengahan. Disimpan di tengah-tengahnya. Siapa yang bisa bikin ini? Kecuali Allah. Jadi memang inilah kehebatan daripada Al-Quran. Persoalannya banyak orang yang malas membaca. Ya, lebih menarik dengan tayangan-tayangan di media sosial. Banyak. Ya banyak yang mencari bersama hiburan sekedar kosong. Sebaiknya mencarilah pesan-pesan yang membawa manfaat. Seperti kajian kita, mungkin kurang populer, tetapi bagi orang yang mengikutinya, insya Allah akan mendapatkan hidayah. Ya itu barangkali Pak. Baik, terima kasih banyak. Ya. Saya tidak salah ini ayat terakhir kalau Pak Nasir Imam. Ya, saya diambilin tidak salah ya. Amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Saya ingat sekali itu Pak Nasir. Wa rusulih. Ya Pak Nasir. La nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ini Al-Quran luar biasa. Jadi kitab yang tidak ada duanya di permukaan bumi. Di sini dimulai dari ayat 1 sampai ke 5 itu. Itu yang dibahaskan masalah salat dan zakat. Salat itu satu-satunya ibadah yang tidak boleh dilalaikan sama sekali.
Walaupun kita dalam keadaan sakit, kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, tidur. Kalau tidak bisa tidur, ya isyarat. Tidak bisa isyarat, baru disalati. Ya, itu yang tadi. Yang kedua zakat. Zakat itu orang-orang yang menyesal ketika dia mau meninggal, yang dia ingat itu zakatnya, sumbangannya. Ya. Itu yang dia ingat. Ya. Ya. Nah, baru di sini itu ada tadi tanda baca. Iya, tanda-tanda Ada baca. 2.3 itu. Iya, iya. Kalau di dalam petunjuk Al-Quran ini, itu ada di belakang penjelasannya. Kalau ada titik 3, 2 begitu, harus berhenti salah satunya. Oh, berhenti salah satunya. Jadi kalau tidak berhenti yang titik pertama 3, Yang berhenti satunya. di titik kedua. Nah, di sini kan artinya apa? Tidak ada keraguan. Iya. Yang dia maksud keraguan itu di dalamnya. Iya. Pih di dalamnya, tidak ada keraguan. Pokoknya isinya itu tidak ada. Jadi kalau mau berhenti tidak ada keraguan boleh. Oh, tidak, apanya tidak diragukan. Pihi Iya. di dalamnya itu Di dalam. tidak ada. Jadi isinya semua tidak ada. Iya. Satu-satunya buku yang tidak ada pasal-pasalnya, Iya, iya. tidak ada babnya. Iya. Dan tidak ada pengarangnya, tidak ada. Unik betul. Jadi orang kalau membaca Al-Quran ini memang Jadi kalau dia dalam keadaan tidak waras, memang tidak bisa. Iya. Sedangkan waras saja sulit untuk kita tahu. Sampai sekarang ini artinya daripada Alif Lam Mim ini itu rahasia. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin nanti akan terungkap ketika mau kiamat dunia barangkali kira-kira. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nasir, Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama malam ini mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Minallahi musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.